Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdi Sarifudin, NIM 186226138. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13, yaitu membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, estimasi model regresi data panel. Yang keempat, teknik pemilihan model regresi data panel. Yang kelima, uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Dan yang terakhir akan membahas mengenai uji kelayakan model koefisien, determinasi, dan uji pada analisis regresi data panel. Baik, langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu uji validitas. Nah, validitas itu berasal dari kata validitas yang memiliki arti sejauh mana ketepatan atau kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi suatu ukuran. Nah, selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang harus diteliti oleh peneliti. Nah, uji validitas ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur untuk yang diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan apa yang dikenakan pada tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai reliabilitas. Reliabilitas itu berasal dari kata reliability, yaitu keajegan pengukuran. Nah, Sugiharto dan Situnjak 2006 menyatakan bahwa reliabilitas pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam suatu memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Reliabilitas atau penilaian adalah konsistensi dari penilaian atau penilaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilaian memberi skor yang mirip. Nah, reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur yang dapat diandalkan secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang diukur. Nah, dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek, dan dalam kondisi yang sama. Nah, penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Baik, berikutnya saya ingin membahas mengenai regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang dapat sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan jenis data yang lain yaitu data time series dan data cross-section. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan dinikmati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Nah, persamaan regresi data panel. Persamaan regresi data panel itu ada dua macam, yaitu one way model dan two way model. One way model adalah model satu arah karena hanya dipertimbangkan efek individu. Sedangkan yang kedua yaitu Y model. Two way model yaitu model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Persamaan di atas menunjukkan di mana tambahan efek waktu yang dilambangkan dengan delta yang dapat bersifat tetap ataupun bersifat acak antar tahunnya.
Nah, sekarang saya akan membahas mengenai asumsi regresi data panel. Regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation blue jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation. Non-autocorrelation inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat blue. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti position transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross section yang diabaikan dalam pemodelan. Nah, salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross section. Tahapan regresi data panel. Tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Yang penentuannya itu yaitu dari penentuan model estimasi, yaitu ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, dan ketiga ada random effect model. Nah, penentuan estimasinya itu ada Cautex, Langley multiplier, dan Hausman test. Lalu ada pengujian dan kesesuaian model. Ada normalitas, multikolinearitas, heterokedasitas, autokorelasi. Lalu ada interpretasi, yaitu adjust R-squared dan uji F, uji parsial, dan goodness of fit, dan persamaan regresi. Nah, penentuan model estimasi ini menggunakan data panel dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu antara lain common effect model atau Fuller-Delitzsch score. Itu merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama ini berbagai kurun waktu. Yang kedua ada fixed effect model, yaitu mengasumsikan bahwa perbedaan ini mengasumsikan antara individu dan diakomodasi dari perbedaan interinvestasinya. Yang ketiga ada random effect model, yaitu model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Nah, penentuan model estimasi regresi data panel, untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian, yaitu ada uji Shou, yaitu ada pengujian untuk menentukan model apakah common effect ataukah fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Yang kedua ada uji Hausman, yaitu pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect ataupun random effect yang paling tepat digunakan. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, yaitu untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect. Dari ketiga uji untuk metode estimasi di atas bisa lebih baik daripada metode common effect yang digunakan. Lalu pembahasan terakhir yaitu membahas mengenai kelayakan model, koefisien, determinasi, dan uji pada analisis regresi data panel. Nah, uji koefisien determinasi itu digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh variabel independen, variabel, dan dependen. Menurut Kuncoro, nilai koefisien determinasi berkisar di antara 0 dan 1. Nilai R yang kecil atau mendekati 0, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R2 yang besar atau mendekati 1, artinya variabel independen maupun memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Baik, mungkin materi pertemuan pembahasan mengenai mata kuliah metode penelitian dicukupkan sekian.
Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.